Shalom sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita, dan penyertanya lah yang membuat kita senantiasa tetap terpelihara, terlindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah respon ketika diperhadapkan kepada masalah. Saya akan bacakan dari Markus 4 ayat 37 sampai 41. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, Ia atau Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari ayat yang kita baca ini, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus ada di dalam satu perahu. Dan ketika mereka sedang berada di dalam perahu, di ayat tersebut dikatakan tadi, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini bukan hanya sekedar goncangan biasa, ini bukan hanya sekedar angin, ini bukan hanya sekedar badai yang biasa, tetapi dikatakan di situ mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini masalah bukan hanya masalah yang kecil, tetapi masalah yang sangat besar bagi para murid-murid Tuhan. Dan kita melihat di sini, ketika mereka diperhadapkan kepada keadaan seperti ini, para murid-murid yang kita tahu kebanyakan dari mereka mempunyai latar belakang nelayan. Mereka sudah menguasai dan memahami ketika terjadi keadaan-keadaan seperti ini, mereka pasti tahu bagaimana cara atau langkah-langkah awal untuk mengatasi badai atau taufan yang sedang datang tersebut. Dan kalau kita melihat situasi ini, mereka sudah mengusahakan dengan segala daya dan upaya mereka bagaimana supaya mereka tetap bisa bertahan di tengah-tengah amukan taufan yang sangat dahsyat itu, dan di tengah-tengah badai yang begitu besar sehingga akhirnya banyak air masuk ke dalam perahu itu dan membuat perahu mereka penuh dengan air. Dan kalau kita melihat respon daripada murid-murid, dikatakan di dalam ayat 38 bagian terakhir, maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Di sini kita bisa melihat respon daripada murid-murid ketika taufan yang sangat dahsyat itu dan perahu mereka sudah dipenuhi oleh air. Respon mereka adalah menyalahkan Tuhan Yesus. Di sini kita melihat kadangkala setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala kita seperti murid-murid ini, kita menyalahkan Tuhan Yesus. Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, Engkau tidak peduli. Tuhan, Engkau tidak mau menolong kami. Kami dalam keadaan kesulitan. Kami dalam keadaan masalah yang besar. Tuhan, Engkau tidak peduli. Engkau membiarkan kami menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Respon mereka yang kedua,
Mereka takut dan tidak percaya. Dikatakan dalam ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini respon yang kedua daripada murid-murid tersebut. Mereka begitu takut dan mereka tidak percaya. Amuan tofan yang sangat dahsyat disertai dengan ombak yang sangat besar sehingga akhirnya perahu mereka dipenuhi air. Inilah yang membuat mereka menjadi takut dan tidak percaya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, itu respon daripada murid-murid. Sedangkan kalau kita melihat respon daripada Tuhan Yesus sendiri, dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 38 bagian A, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Ketika amuan taufan yang sangat dahsyat itu terjadi, dan ketika ombak yang besar itu datang dan perahu mereka dipenuhi dengan air, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Saya mau berkata kepada kita, sebesar apapun amuan taufan, itu tidak akan membuat Tuhan takut. Karena kita tahu bersama Tuhan Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan pada waktu itu bukan tidak peduli kepada murid-muridnya, tetapi justru dari dalam hal ini kita banyak belajar, kita bisa melihat keberadaan Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Kita harus pahami bersama bahwa itu tidak menjamin bahwa murid-murid itu tidak punya masalah. Bahkan justru sebaliknya, masalah yang besar itu terjadi dalam kehidupan mereka. Amuan tofan yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi juga kita harus pahami bersama, ketika amuan tofan yang ganas itu terjadi dalam perahu mereka, Yesus sangat peduli. Sebab dikatakan tadi dengan jelas, ketika Tuhan sudah berkata, "Diam, tenanglah," lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, masalah apapun, jika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Justru Tuhan sangat peduli kepada kita. Dan ketika murid-murid itu berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar jeritan mereka, dan Tuhan langsung bertindak menghentikan amuan taufan yang sangat ganas itu dan menghentikan ombak tersebut sehingga suasana menjadi teduh kembali. Di sini kita bisa melihat kepedulian Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Demikian juga buat kita semuanya, sahabat kabari. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita jangan takut dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, dan memberikan mujizat serta berkat-berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat renungan firman Tuhan hari ini. Kau mengajarkan kepada kami Tuhan supaya kami tidak takut terhadap persoalan, masalah yang sedang terjadi, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Dan masih ada Tuhan yang sanggup untuk meneduhkan suasana dan meneduhkan hati kami. Dan masih ada Tuhan yang akan senantiasa melindungi dan memberkati kami semuanya. Dan masih ada Tuhan yang senantiasa akan sanggup untuk memberikan kesembuhan dari segala penyakit yang saat ini ada dalam tubuh kami. Kami percaya karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang hidup dan Allah yang sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.